Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Selamat tahun baru. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Adik-adik, kita patut bersyukur karena Tuhan kita sungguh baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan setiap hari. Mari kita bersama-sama masuki ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sudah diberkati Tuhan sepanjang hidup kita dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Mari saat ini kita masukin hadirat-Nya dengan menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita pada ibadah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu ya. Kita akan mengawalinya dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, walaupun masih melalui media daring. Tuhan Yesus berkati Kak Cinde yang memimpin pujian, Kak Yuni akan bercerita membawakan firman, terlebih adik-adik yang ada di rumah, biarlah boleh duduk dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan firman hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Janji Tuhan membawa kebaikan. Itu adalah tema kita hari ini adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah percaya dan setia menantikan pengenapannya. Adik-adik, kita pujikan satu pujian, Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuni, mari kita mohon bimbingan Tuhan. Kita minta untuk Tuhan membimbing dan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah benih yang dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat satu pujian sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali dengan Kak Yuni akan membawakan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Kita lipat tangan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu yang lalu. Tuhan, di mana setiap hari kami boleh melakukan banyak aktivitas. Kami bersyukur Tuhan untuk banyak hal yang boleh kami nikmati. Kami boleh punya juga kesehatan Tuhan, dan kami juga merasakan kebahagiaan. Tuhan Yesus, jikalau di hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk duduk diam, bernyanyi, bersukacita, memuliakan nama-Mu, dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua hanya karena anugerah dari Engkau saja, Bapak. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau mau pakai waktu ini untuk setiap kami, baik yang akan membawakan firman Tuhan, Kak Yuni hari ini, dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya, boleh diberikan kemampuan dan juga hikmat dari Engkau saja. Setiap adik-adik diberikan kemampuan untuk boleh tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga kali ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Pakai waktu ini ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah janji Tuhan membawa kebaikan. Nah, kita mau buka yuk dari kitab Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Kita ambil kitab kita. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu.
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Adik-adik, di dalam kitab Lukas 2 ayat 25-35 ini, kita mendapati kisah mengenai Bapak Simeon yang dikatakan sebagai seorang yang benar dan saleh. Benar dan saleh ini berarti bahwa ia adalah orang yang sangat baik dengan Allah dan juga sesama. Benar mengungkapkan hubungannya yang baik terhadap sesama. Sedangkan saleh menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah. Ia mengasihi sesama dan Allah. Selain juga sebagai orang yang dikenal benar dan saleh, Bapak Simeon ini juga dikenal sebagai seseorang yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Bangsa Israel mengalami berbagai macam penderitaan. Dan bangsa Israel kehilangan negara mereka, tanah air mereka, keluarganya, bait Allah, kehilangan banyak hal. Dan yang terlebih lagi mereka kehilangan akan pengharapan, adik-adik. Mereka bertanya-tanya atau mempertanyakan, bukankah kami ini adalah bangsa pilihan Allah? Bukankah kami ini umat kesayangan Tuhan? Namun, mengapa semua ini mereka harus rasakan? Mengapa semua ini mereka harus merasakan atau menimpa kejadian demi kejadian dalam hidup mereka? Mereka benar-benar merasakan membutuhkan hadirnya seorang juru selamat atau Mesias. Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah, yang memiliki hati yang mengasihi bangsa Israel. Ia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup seseorang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus pasti benar-benar mengenal Kristus. Roh Kudus yang menyatakan kepada dirinya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Roh Kudus juga yang memimpinnya ke bait Allah sehingga ia bertemu dengan Yesus, lalu menatangnya. Nah, pertemuan Yesus dengan Bapak Simeon ini merupakan penggenapan janji Allah akan hadirnya Sang Juru Selamat. Simeon sungguh bersuka cita luar biasa ketika ia bertemu dengan bayi Yesus. Simeon pun mengatakan bahwa saat itu matanya telah melihat janji keselamatan yang dari Allah untuk segala bangsa, yaitu Yesus yang lahir sebagai juru selamat manusia. Adik-adik, kisah Bapak Simeon sejak ia menantikan hadirnya juru selamat sampai masa tuanya ini membutuhkan waktu yang panjang, penantian yang luar biasa. Menanti juga berarti menunggu. Kira-kira bagaimana ya perasaan kita
kalau kita harus menunggu sesuatu yang kita rindukan dalam waktu yang lama. Mungkin kita akan merasa bahwa lelah itu pasti ada, bosan. Bahkan mungkin kita bisa jadi muncul rasa putus asa. Kita bisa belajar dari Bapak Simeon yang selalu hidup benar dan saleh, juga selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam masa penantiannya. Dan juga kita harus yakin bahwa penantian dan juga pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Allah. Pasti akan membuahkan sesuatu yang baik dari Allah bagi kita. Mengenai hal keyakinan ini, kita terhadap janji Allah ya, yang adalah Bapa kita yang di sorga. Kayu ini teringat akan sebuah kisah nyata. Ini terjadi di negara Armenia, di kota Spitak, masih dalam lingkungan atau wilayah Uni Soviet tahun itu, tahun 1988, tanggal 7 Desember, adalah seorang bapak yang bernama Samuel dan juga istrinya Daniela dan anaknya bernama Arman yang berusia 7 tahun. Setiap kali Bapak Samuel ini akan melepas anaknya Arman berangkat sekolah, dia selalu membisikkan kata-kata kepada anaknya. Nak, belajarlah dengan baik, jangan takut. Apapun yang terjadi, Papa akan selalu ada di sana untuk menolong dirimu. 5 jam kemudian adik-adik, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga gempa bumi yang dahsyat melanda Armenia. Gempa bumi dengan skala 6,9 Richter telah menyebabkan sekitar 40% kerusakan wilayah Armenia. Luar biasa adik-adik. Dan juga memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Gempa bumi yang sangat hebat ini membuat lebih dari setengah jiwa orang di Armenia kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi ini juga sungguh telah meluluhlantakkan kota Spitak. Di tengah suasana yang kalang kabut itu, Bapak Samuel teringat akan anaknya Arman. Ya, ada di sekolah. Dia segera berlari ke sekolah. Suatu tiba ia dapati adik-adik, sekolah anaknya telah rata dengan tanah. Memang 2/3 dari korban yang jatuh dan tewas pada waktu itu kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Karena pada waktu itu anak-anak sedang belajar di kelas masing-masing. Nah, adik-adik, Bapak Samuel segera mencari kira-kira di mana kelas anaknya si Arman ini. Dan dia berusaha untuk menggali reruntuhan adik-adik dengan tangannya. Kemudian berdatangan beberapa orang tua murid dan mereka juga bergotong royong ikut melakukan penggalian. Nah adik-adik, 2 jam kemudian setelah menggali tanpa henti, akhirnya Bapak Samuel mendengar suara tolong, tolong. Dia semakin bersemangat untuk menggali adik-adik. Nah adik-adik, Bapak Samuel terus melakukan penggalian. Dan tiba waktunya terdengarlah suara
yang memanggil, "Papa, Papa." Papa Samuel merasa perjuangannya tidak sia-sia adik-adik. Ia terus menggali dan dia akhirnya menemukan Arman anaknya. Ia juga langsung pergi menghampiri dan memeluk anaknya erat-erat. Di situ dia juga menemukan 13 orang teman sekelas Arman yang sedang meringkuk di balik dinding reruntuhan. Nah, adik-adik, sebelum bapaknya datang, Arman ini berbicara kepada temannya. Dia bilang bahwa jangan takut. Papaku selalu berkata kepadaku, apapun yang terjadi, Papa akan ada di sana untuk menolong dirimu. Nah, adik-adik, kisah dari Bapak Samuel dan Arman ini, kita mau belajar bagaimana Allah sungguh mengasihi kita. Dan juga kita yakin bahwa Allah telah melakukan banyak hal bagi kita. Di dalam Kristus, ia menyatakan kesetiaannya kepada janjinya. Ia akan selalu menepati janjinya bagi kita. Selamat bertekun adik-adik akan sesuatu yang Allah sudah janjikan kepada kita. Kiranya Allah senantiasa memampukan kita untuk setia menanti akan penggenapannya. Dan juga kita selalu setia dalam menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 76. Kita buka bersama-sama adik-adik. Mazmur 119 ayat 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Sekarang kita persiapkan persembahan kita. Kita mau masukkan persembahan kita ke dalam kotak. Yang nantinya adik-adik bawa kotak persembahan ini bila sekolah minggu sudah diadakan di gedung gereja, dan adik-adik bisa serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing. Atau adik-adik boleh minta tolong mama papa untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke rekening gereja yang sudah ada di bawah ini. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan juga doa penutup. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang begitu banyak yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh juga belajar untuk memberi dari apa yang sudah Kau beri Tuhan. Walaupun hanya sedikit nilainya. Biarlah hal ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami boleh berikan boleh dikelola dengan baik dengan orang-orang yang boleh dengan sungguh-sungguh melakukannya demi pengerjaan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh belajar akan janji-Mu yang mendatangkan kebaikan Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu. Untuk setiap kami mau hidup benar dan saleh Tuhan. Untuk boleh menjadi anak yang mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau dan juga dengan sesama. Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Bapak Simeon yang hidup boleh sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Hidup di dalam Roh Kudus, hidup benar dan saleh. Kami rindu Tuhan untuk dapat melakukannya. Mampukan setiap kami Tuhan. Kiranya walaupun kami masih kecil, tapi biarlah kami boleh menjadi Simeon-Simeon kecil Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.